Selamat datang sobat-sobat pengedulan termasuk para anggota tim Irit Kuota di channel rangkuman film sekenaknya yang padat merayap dan berisi. Segera siapkan teh tawar dan roti bakar kalau ada, dan pesan buat sobat pengedulan barbar, jangan pernah menonton ini sendirian. Pemirsa, apa pemirsa? Film dimulai di mana ada seorang sosok wanita semoha yang sedang lari-lari kecil, berlanjut dengan adegan dia menyetir mobil. Tapi sepertinya sambil ngupil, soalnya terlihat jarinya sedang menyetik-nyentikan sesuatu. Ternyata wanita itu adalah Diana Watts yang diperankan oleh Lindsay Burke, seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah atas. 840, pencils down. Malam harinya, Diana terlihat di Lapotwak sedang minum-minum bersama temannya, Sophia. Dia adalah CS Diana, teman sekontrakan dan sepenanggungan susah hidup semati selalu bersama. Di tengah abok-abokannya, Diana mendapat sebuah pesan dari seseorang yang tanpa sengaja dipergoki oleh Sophia. Akhirnya dia pun diinterogasi. Dengan malu-malu, Diana pun menjawab sekenanya. Where did you meet Eric? Ternyata pesan itu mengajak Diana untuk bertemu di suatu tempat. Diana pun bergegas ke sana dan menunggu si pengirim pesan di mobilnya sambil sedikit berdandan mengoleskan lipen di bibirnya. Tak lama kemudian, muncullah seseorang keluar dari mobil dan mulai menghampirinya. Pemuda itu adalah Eric Tull, murid Diana di sekolah tempatnya mengajar. Tanpa basa-basi terjadilah adu bagong antara guru dan murid itu di dalam mobil. Sesaat setelah olahraga malam, mereka berdua akhirnya meninggalkan TKP atau tempat kejadian piting-pitingan ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Diana terlihat tersipu melihat ada banyak bekas jigong yang menempel di pakaiannya. Sebentar, itu jigong atau apa? Keesokan harinya di sekolah, Diana mengajar dan setelah pelajaran berakhir, terlihat Eric menghampiri Diana. Kirain mau apa, katanya cuma mau nyipok doang. Dasar murid setan. Malam harinya, Diana menemui saudara laki-lakinya, Hunter, di sebuah restoran. Mereka membahas bagaimana kabar ibu Monica, di mana ibunya pun menanyakan kabar Diana saat ini. Sepertinya bahasan ini tidak menarik untuk dirinya. Dia pun kemudian pergi meninggalkan Hunter. Bukannya pulang ke kontrakan, tapi tiba-tiba dia sudah ada di kamar Eric dengan setelan selimut berduaan. Sepertinya sudah terjadi adu bagong di sana. Cerita berlanjut di kontrakan Diana. Dia dan Sophia sedang mendiskusikan rencana mereka untuk Thanksgiving nanti. Sophia berbicara pada Diana jika dia ingin memperkenalkannya kepada Rich dan Dan. Di tengah perbacotan mereka berdua, Diana mendapat pesan dari Eric. Ternyata Eric minta pap tete Diana sebagai obat kangen. Akhirnya Diana pun masuk kamar dan mulai mengambil gambar yang kemudian mengirimkannya. Malamnya mereka berdua pun pergi ke pesta di mana Diana akan diperkenalkan dengan kedua teman Sophie. Mereka pun ngebacot ke sana kemari, tapi sepertinya Diana kurang begitu tertarik dengan isi obrolannya sehingga dia minta pamit untuk pulang duluan. Wanna stay? Wanna go? I do. I'm just really tired. Sampai kontrakan terlihat Diana begitu galau di ranjangnya dan kemudian mencoba menghubungi Eric tapi tidak ada respon dari sana. Usai liburan, Diana kembali ke sekolah. Saat makan siang, sesama guru yang bernama Jessica membahas jika ada foto pap tete seorang siswi sedang beredar di sekolah sekitar. Diana terlihat gugup dan sadar jika foto yang kemarin dia kirim ke Eric dapat juga menyebar dengan mudah. Sepulang mengajar, Diana meminta Eric menemuinya di parkiran sekolah. Ia minta Eric untuk segera menghapus foto yang kemarin dia kirim. I need you to delete that photo from your phone. Setelahnya, Eric minta kalau nanti malam ingin bertemu dengan Diana di kontrakannya. Diana pun mengiyakan karena kebetulan Sophie pun sedang tidak ada karena masih di luar kota. Malamnya Eric datang ke kontrakan Diana. Dalam obrolan mereka terlihat jika Diana cemburu karena Eric akan berkencan dengan Sadie untuk acara pesta dansa nanti. Eric pun mencoba menenangkan Diana. Dia lakukan itu agar orang-orang tidak curiga dengan hubungan mereka berdua. Tidak lupa obrolan pun dibumbui oleh saling tukeran jigong.
Di hari yang lain terlihat Diana sedang mengerjakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia teringat sosok Eric. Tak berselang lama Eric telepon untuk mengajak Diana ke rumah saudaranya, Greg, nanti malam. Malam pun tiba dan mereka berdua sudah berada di rumah Greg. Ya, sedikit basa-basi dan berakhir dengan kegiatan bercocok tanam. Skin berlanjut di mana Diana dan Eric sedang berada di dalam mobil. Mereka berencana untuk pergi ke peternakan milik Eric yang jauh di luar kota. Di tengah perjalanan, Eric sempat menggoda Diana untuk melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai susila. Ya, jangan pernah ditiru ya, karena adegan ini sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Layaknya pasangan yang sedang berbulan madu, mereka berdua pun sibuk bermesraan. Hingga di suatu pagi, saat adu bagong akan dimulai, ada aki-aki yang tiba-tiba muncul dan mencoba memanggil-manggil dari luar. Halo? Ternyata aki-aki itu adalah James, mandor peternakan. Dia menghampiri rumah tersebut karena melihat ada mobil yang terparkir di luar. Setelah James pergi, Diana berdebat dengan Eric. Diana takut James mengadu ke ayahnya jika ada Diana di situ, karena itu sangat buruk untuk karirnya sebagai guru. Kejadian tadi cukup membuat Diana takut, bahkan dia pun sampai marah saat Eric mencoba menggodanya kembali. What's the matter with you? Hari-hari Diana pun menjadi galau, bahkan berpengaruh pada kehidupannya. Soal di peternakan kemarin cukup mengganggu pikirannya. Pesta dansa telah datang. Diana datang dan melihat Eric sedang berdansa dengan Sadie. Melihat itu, ia pun langsung pergi ke kamar mandi. Merasa cemburu dan kesal, Diana akhirnya pergi ke toko jamu. Sepertinya dia lagi nyari Amer atau Arput buat abok par di rumah. Benar saja, sampai dia mau sambil abok, Diana kepoin Facebooknya Eric. Keesokan harinya, Diana meminta Eric untuk menemuinya setelah makan siang di kelas. Akhirnya Eric menemui Diana di kelas. Diana mengatakan kalau dia sebenarnya kangen dengan dirinya dan mengajak Eric untuk menemuinya nanti malam. I miss you. Malam pun tiba. Eric tiba di kontrakan Diana. Tanpa basa-basi, Diana langsung menyerang Eric untuk indahui di kamar. Tapi dalam masa kegiatan adu bagong itu, tiba-tiba Diana menjadi tidak stabil, merasa putus asa dan panik. Dia bingung dan khawatir. Diana berhenti, menarik diri dan mengenakan kaosnya. Kemudian bersandar di dinding dan mulai menangis dan tertawa. Dia mengatakan jika yang mereka lakukan salah. So wrong. Tiba-tiba CS-nya Diana si Sophie datang. Eric udah siap-siap pergi meski Diana memaksa untuk tetap tinggal. Diana pun berlari mengejar Eric. Hingga di depan rumah Eric, Diana mengirim pesan kepadanya untuk segera menemuinya kembali. Merasa tidak ada jawaban, Diana pun menelepon call center untuk menanyakan nomor telepon rumah Eric. Nomor telepon didapat dan yang mengangkat telepon ayahnya. Dia menyuruh untuk menemui Eric besok pagi karena ini sudah terlalu malam. Merasa tidak puas, Diana menuju ke kamar Eric dan menyuruh untuk menemuinya di luar. Akhirnya Eric keluar dan terjadilah perdebatan di halaman rumah. Eric marah dan menyuruh Diana untuk segera pergi setelah sebelumnya ayah Eric ikut keluar. Just fucking go. Diana pun galau, pulang menyetir sendirian dan berakhir dalam tujuan sebuah hotel murah 100 ribuan. Sampai di kamar, Diana menerima pesan dari seorang staf sekolah yang mengatakan bahwa ada masalah dengan seorang siswa. Ayah Eric datang ke sekolah dan yang terpenting adalah agar Diana segera menelpon ke sana. Film selesai dengan Diana yang meringkuk dan menangis di tempat tidur. Pesan moral yang didapatkan dari film ini adalah janganlah sekali-kali kalian pergi ke hotel murah 100 ribuan jika ada masalah besar, karena tak lama kemudian masalah kalian akan semakin bertambah runyam. Sekian.